Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati tadi pengurusi majlis kuliah pada malam ini. Kemudian yang saya hormati pengurusi Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru. Yang saya hormati tuan-tuan imam. Di kiri dan kanan saya ini ada tuan imam, ya, satu tugas dengan saya. Dan juga semua EJK ahli jawatan kasar masjid, tuan-tuan haji, ibu-ibu yang di belakang sana, ya, hajah-hajah, makcik-makcik, adik-adik yang duduk di belakang sana. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu di masjid ini. Sekali lagi kita dapat bertemu di masjid yang penuh barakah ini. Kenapa dikatakan barakah? Kerana dalam masjid ini kita sama-sama solat berjemaah. Di masjid ini juga kita sama-sama membaca Quran. Di masjid ini juga kita sama-sama berzikir, ya. Kemudian di masjid ini juga kita sama-sama mendengar kuliah. Tentulah masjid ini penuh dengan berkah. Tidak berlaku maksiat dan kemungkaran di masjid ini. Sebab itu di antara tempat yang paling berkah di dunia ini adalah masjid. Tetapi di antara masjid yang paling mulia pula di dunia ini adalah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Itu yang paling mulia dan paling barakah lah. Sebab itu di akhir zaman nanti, ketika satu makhluk yang paling ditakuti ataupun paling dibimbangi oleh sekalian para rasul, ya, tempat yang selamat untuk kita berlindung daripada makhluk itu adalah dua tempat, yaitu di Mekah dan di Madinah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih. Artinya orang tanya, Ustaz, jadi di kampung kami Batu Putih tak selamat? Nabi tidak sebut pula kampung Batu Putih. Nabi sebut cuma dua tempat saja. Maknanya yang saya maksudkan itu adalah satu fitnah yang paling besar di akhir zaman. Tak lain tak bukan adalah fitnah Dajjal laknatullah. Setiap rasul yang Allah utuskan ke muka bumi ini memperingati, ya, ingatkan dia punya umatnya tentang satu fitnah yang paling dahsyat sekali di akhir zaman. Semua nabi-nabi bimbang, para rasul bimbang. Bahkan yang paling bimbang adalah rasul dan nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, andai kata aku berada ketika itu di zaman kamu, maka akulah yang akan melawan Dajjal. Tapi tuan-tuan, Nabi sudah meninggalkan kita begitu lama. Ya, sekarang pun 1444 Hijrah Nabi tinggalkan kita. Jadi, mampukah kita melawan fitnah yang begitu dahsyat? Subhanallah. Hadis tentang Dajjal ni tuan-tuan, ini bukan hadis rekaan ataupun kalau bahasa Indonesia rekayasa ataupun cerita dongeng ataupun cerita orang tua-tua dulu. Tidak. Dia termasuk dalam hadis yang sampai kategorinya hadis mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini artinya hadis yang paling tinggi daripada hadis sahih, kerana banyak sahabat yang meriwayatkannya hadis ini. Dan akan berlaku di akhir zaman. Akhir zaman itu siapa? Kita, tuan-tuan. Akan berlaku di zaman kita ini. Pasti akan berlaku. Bila? Wallahu alam.
tapi tanda-tandanya sudah banyak, tuan-tuan. Tanda-tanda akhir zaman ini kita lihat, tanda-tanda di akhir zaman di Malaysia. Kalau kita lihat di luar negara, subhanallah, banyak tanda-tanda akhir zaman yang akan berlaku. Cuma kita tak sedar. Dalam satu riwayat hadis yang lain, dia kata Dajjal itu akan lahir ketika manusia sudah mula melupakannya. Satu. Yang kedua, ketika manusia sudah jauh daripada agama. Dua, jauh dari agama dan melupakannya, dia akan hadir, tuan-tuan. Apakah Dajjal ini tidak menakutkan kita? Apakah yang kita bimbangkan? Sedangkan Nabi sendiri bimbangkan, kerana Dajjal ini yang pertama sekali adalah dia merosakkan akidah umat Islam. Bukan dia datang macam orang-orang Jepun dulu, kan? Orang Jepun dulu, you tak ikut gua pancung kepala you. Bukan begitu. Itu kita boleh lawan. You pancung kepala gua, I pancung kepala you dulu. Keris yang bersilau, aku lambat kilau. Dulu-dulu kan kita boleh lawan. Tapi Dajjal boleh cakap begitu? No. Kata hadis Nabi yang lain, janganlah kita berkira-kira hendak keluar untuk melawan Dajjal. Sekalipun dia seorang ulama, bila bertemu dengan Dajjal akan musnah dan binasa, dan akidahnya akan terbalik. Orang yang telah mengikuti Dajjal, dia sama sekali tidak dapat kembali lagi kepada Islam. Dia akan jadi murtad selama-lamanya. Allah kunci hatinya, Allah kunci lidahnya daripada mengucap dua kalimat syahadah. Subhanallah. Inilah yang ditakuti oleh para nabi. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita nak kita mati nanti ini dalam keadaan husnul khatimah. Nabi kita, Nabi Muhammad mahu kita semua umatnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan dapat mengucap dua kalimat syahadah. Mati dalam keadaan Islam. Ini yang Nabi kita nak kepada kita semua umat Islam di akhir zaman. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Nabi melihat, Nabi Rasul Nabi Muhammad melihat, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana keadaan azab api neraka yang maha dahsyat. Bahkan Allah perlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan siksa di alam barzah. Saya bawa satu sahajalah, keadaan siksa di alam barzah. Ini, tuan-tuan, ingatan ini bukan untuk tuan-tuan saja, tetapi untuk saya juga. Untuk saya, untuk supaya kita ni bila diperingat begini, mendorong hati kita untuk beramal ibadah. Mendorong hati kita untuk terus beramal ibadah. Jangan tinggalkan sama sekali solat, ya. Iaitu ada satu tempat di alam barzah khusus penyiksaan ini kepada orang yang mati tidak baik. Orang kafir tentulah dia mati tidak baik, tetapi orang Islam yang fasik, tuan-tuan tahu apa makna fasik? Iaitu orang Islam yang selalu mengekalkan dosa-dosa besar, tidak ingin bertaubat, hari-hari melakukan dosa, dosa-dosa besar, tidak bertaubat, maka dia mati fasik. Maka siksaan yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih adalah ada satu rumah di alam barzah. Rumah itu seperti, kata para alim ulama menguraikannya seperti yang disebut dalam hadis, seperti satu rumah tempat orang yang membakar roti. Tuan-tuan biasa nampak ke orang membakar roti jenis dahulu, bukan jenis sekarang ni jenis modern kan, pakai elektrik, bukan. Dia macam disusun batu disusun, ada lubang sedikit, dalam tu banyak api. Dia kata dalam hadis itu, laki-laki dan wanita dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian, melambung-lambung dia dalam rumah itu, dibakar oleh api. Sampai bila, tuan-tuan? Sampailah hari kiamat. Subhanallah. Bayangkan, tuan-tuan, kalaulah na'udzubillah min zalik, kita minta semua kita lama sini dijauhkan, tahankah kita disiksa di situ selama-lama sampai hari kiamat? Hari kiamat bila? Wallahu a'lam, tidak ada siapa yang tahu. Tapi masih jauh lagi. Jangankanlah 1 minggu, tuan-tuan, 1 hari pun kita tidak mampu, 1 jam pun tidak mampu dibakar di dalam alam barzah.
baru kita tahu bahawa azab Allah itu bukan setakat di akhirat, di neraka, tidak. Awal-awal lagi di alam barzah sudah ada penyiksaan kepada orang yang mati tidak dalam keadaan mati beriman, bukan mati Islam, ya, bukan dia mati husnul khatimah, tetapi mati kafir ataupun mati fasik. Nauzubillahi min zalik, tuan-tuan. Inilah tujuannya kita sentiasa mendengar kuliah-kuliah agama untuk mendorong diri kita dan menambahkan iman kita supaya kita takut kepada Allah. Alam barzah pasti saya dan tuan-tuan akan menempuhnya, pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Mau lari kemana kita, tuan-tuan? Jangan pula yang adik-adik, aku lama lagi Ustaz, masih muda. Jangan. Di akhir zaman ini ada dikatakan mautul faja'ah, mati yang mengejut. Tak kira orang lama, orang muda, kalau sampai ajalnya tidak akan lambat walaupun sesaat, dan tidak akan cepat walaupun sesaat. Jadi semua berhati-hati. Untunglah adik-adik yang belum akhir balik ini, untungnya begini. Adik-adik yang belum akhir balik belum dikatakan sebagai mukallaf. Mukallaf ni yang diberati hukum ke atasnya, yang diwajibkan dia untuk sembahyang 5 waktu, yang diwajibkan dia untuk berpuasa sebulan di bulan Ramadan, yang diwajibkan dia menunaikan haji jika mampu, yang diwajibkan dia membayar zakat, maka itu mukallaf. Syarat mukallaf yang pertama Islam, yang kedua akhir balik. Belum sampai akhir balik belum mukallaf. Jadi adik-adik di belakang tu mungkin belum akhir balik, tetapi tahniah kerana datang ke masjid. Alhamdulillah, waktu kecil-kecil kita didik supaya biasa, nanti besar senang. Jangan tunggu sudah beruban baru melangkahkan kaki ke masjid. Jadi lintang pukanglah, ya, bacaan pun belum betul. Tapi bagus jugalah daripada langsung tidak pernah datang ke masjid. Walaupun sudah berumur, ada hati ke masjid. Maknanya tuan-tuan, itu hidayah. Allah campakkan hidayah di hati kita ketika kita sudah berumur, sudah beruban, sudah tua. Allah pancarkan di hati kita hidayah. Akhirnya kita datang ke masjid walaupun dalam keadaan sakit. Ibu-ibu di sana walaupun keadaan tidak sehat datang, haji-haji di sini pun walaupun keadaan tidak sehat datang. Itu hidayah. Simpan hidayah itu dalam-dalam, simpan dan minta kepada Allah, ya Allah, kekalkan aku dalam keadaan hidayah ini sampai mati, ya, sampai mati. Kerana perjalanan kematian kita, tuan-tuan yang dikasih sekalian, amat menakutkan sekiranya kita tidak mati beriman. Yang pertama sekali, ketika kita hendak mati, ya, ketika kita hendak mati, maka setiap kita ini akan menempuh pertama sekali adalah punca ataupun sebab kematian, seperti sakit, ya. Sebelum kita mati, kadang-kadang ada orang mati sakit, tetapi ada juga mati yang mengejut, seperti mana yang saya sebut tadi, itu mautul faja'ah, mati yang mengejut. Naik kenderaan kereta tiba-tiba berlanggar dengan bas, dia meninggal kerana Allah. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Ada yang tengah-tengah tidur malam, lepas dia menonton bola. Ini cerita benar, tuan-tuan, di negeri lain, bukan di Sabah. Dia menengok bola, kesukaan dia menengok World Cup, hebat. Tapi malangnya, malam tu timnya kalah. Aduh, bila timnya kalah dia pun tidur. Besok pagi istrinya kejutkan untuk bangun sarapan, tidak bangun-bangun sudah, tuan-tuan. Tidak bangun, bang. Istrinya pun, ini cerita benar nih, dalam surat kabar, istrinya pun cerita, bang, kalau kalah tu kalahlah, bangunlah bang, biarlah. Kalah tu kalahlah. Ingatkan istrinya, suaminya main-main. Rupanya betul-betul, bang, bangun bang, kalah tu kalahlah bang. Tidak bangun-bangun, tuan-tuan. Rupa-rupanya meninggal di tempat tidur. Nampak, tidak sempat bersiap. Tidak sempat bersiap. Kalaulah ketika itu dia menonton bola, tetapi dia sempat juga bertobat, sempat dia beribadah, tidak meninggalkan solat, dia berzikir, ya, baca Quran, selalu ikut kuliah, ada harapan ketika dia meninggal begitu, kerana amalannya ada. Tapi bayangkan, tuan-tuan, kalau tidak ada amalan, tidak ada amalan, sembahyang pun cuma seminggu sekali saja, hari Jumaat, itu saja, ataupun setahun 2 kali, parahlah, tuan-tuan. Kenapa parah? Kerana kita umat Islam diwajibkan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Tidak mampu berjamaah di masjid, sembahyanglah di rumah.
yang ada suami, yang ada istri berjamaah di rumah, yang ada anak-anak tidak mampu ke masjid, tapi mampu ke masjid lebih bagus, lebih afdal sembahyang di masjid dari sembahyang di rumah, khusus untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki lebih afdal di masjid. Perempuan tidaklah lebih afdal di rumah. Tapi kalau untuk mendengar kuliah begini, bagus datang ke sini. Jadi malam ini tuan-tuan, terlanjur saya cerita bab kematian. Malam ini kita nak cerita bab ini saja dulu. Bukan untuk tuan-tuan ya, untuk saya juga, untuk mendorong saya supaya saya pun takut kepada Allah ya, dan kita berusaha untuk menambahkan amal ibadah. Ya, rata-rata kita sini mungkin ada yang sudah berumur 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas ya. Kita kena bersedia. Seperti mana yang saya sebut tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang bernyawa ini bukan setakat manusia, malaikat bernyawa mati. Ya, syaitan, iblis bernyawa mati. Binatang pun bernyawa mati. Jin mati. Semua yang bernyawa pasti mati, termasuklah kita ni manusia. Ya. Jadi ketika hendak mati itu tuan-tuan, kalaulah ditakdirkan kita ini alhamdulillah ya, mati dalam keadaan baik, kita sakit di hospital, sampai di hospital kata doktor, Bapak Muni, ini contoh bukan di sini, Bapak Muni sudah tiada harapan, bilang doktor lah, ini ikut kajian doktor. Kenapa? Sebab dia punya usus sudah dibuang semua. Usus sudah dibuang, tinggal perut. Coba bayangkan kalau usus sudah tidak ada, makan kita perut saja, macam mana makanan itu dihadam? Jadi doktor kata, bawalah pulang. Jadi sempat orang itu sakit, kalau dia beramal soleh, kalau dia belajar ilmu agama, sempat dia bertobat kepada Allah dalam keadaan sakit itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati baik. Maka datanglah malaikat, ditulis dalam hadis yang sahih, malaikatul maut dalam keadaan wajahnya yang putih berseri, bercahaya-cahaya tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan semua kita ni, insyaAllah amin, kita doakan kalau kita mati baik besok, kita akan dapat melihat bagaimana rupa malaikatul maut yang wajahnya putih bersih, bercahaya-cahaya. Kita melihat wajah malaikatul maut pun kita sudah rasa tenang jiwa, cantik, indah wajahnya, ibarat bulan purnama. Subhanallah. Kata malaikatul maut, janganlah takut dan janganlah bimbang ya, kerana kabar gembira kepada kamu, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Betapa gembiranya kita, kata para alim ulama berdasarkan hadis, ketika itu roh kita ditarik oleh malaikat dengan mudah, dengan senang. Ibarat air mineral macam ini contoh ya, air mineral ini kalau kita buka tutup mengalir cepat, laju. Sakit memang sakit tuan-tuan. Mati ni semua sakit. Walaupun dia wali Allah tetap sakit, walaupun dia nabi tetap merasai sakit. Mati itu. Cuma kelebihannya orang yang mati baik cepat dicabut rohnya oleh malaikat, jadi kesakitan itu tidak terasa panjang. Tidak terasa panjang kesakitan itu. Sebab dia rindu dengan Allah. Sentiasa beribadah pada Allah. Ya, sentiasa berzikir, menyebut nama Allah, Allah, Allah. Baca Quran, ya, kemudian dengar kuliah, rindu dengan Allah siang dan malam. Sebab kita bersembahyang ini di waktu untuk siapa? Untuk Allah. Rindu dia bertemu dengan Allah, maka mudahlah dicabut rohnya oleh malaikatul maut. Mudah, senang. Maka datanglah mereka rahmat berbaris-baris sampai ke langit, kata para alim ulama berdasarkan hadis, dengan membawa kain kafan daripada syurga yang putih, bersih dan wangi. Subhanallah. Maka roh kita itu akan diangkat oleh malaikat rahmat ya, dan dibawa ke langit. Sampai ke langit bertemulah dengan malaikat penjaga langit. Kata malaikat penjaga langit, roh siapakah itu yang wangi, yang harum, bercahaya-cahaya? Maka kata malaikat rahmat membawa roh kita, inilah roh si fulan bin si fulan, roh orang mati baik. Maka Allah perintahkan malaikat untuk membawa kita ke Illiyin, tempat yang paling tinggi. Illiyin ini disimpan roh-roh orang-orang baik, orang-orang soleh, tempat yang baik-baik roh kita ini. Jadi kata para alim ulama, ketika roh kita sudah sampai
tempat orang-orang saleh, tempat baik-baik, maka roh kita ini akan ditunggu. Siapa tunggu? Orang yang sudah meninggal dahulu daripada kita, yang meninggal pun baik macam kita, insya-Allah. Amin. Orang yang dahulu nenek moyang kita yang meninggal, yang mati baik, bahkan para alim ulama, para ustaz-ustaz, para tuan-tuan guru akan menyebut kita di satu tempat ketika roh kita disimpan di tempat roh orang-orang yang baik. Bertanyalah orang-orang di alam roh itu, di alam barzah itu, tempat yang baik itu, roh siapakah ini? Maka kata para alim ulama, yang dahulu dia alim ulama di dunia, di alam barzah pun dia masih alim ulama. Dia kata, janganlah kamu ganggu roh itu, karena roh itu baru saja meninggal dunia, dia masih merasai kesakitan sakaratul maut itu. Jangan ganggu dulu, suruh dia bertenang dulu. Subhanallah tuan-tuan, kita dapat bertemu dengan roh nenek moyang kita yang saleh-saleh. Beruntung. Dan kata para alim ulama berdasarkan hadis Nabi, orang yang berbahagia ketika dia meninggal dunia, masuk ke alam barzah, maka ada harapan dia akan masuk ke syurga. Maka bergembiralah dia di alam barzah, di illiyin itu. Tidak ada amal ibadah, tidak ada sembahyang, bahkan diharamkan bersembahyang, tidak ada. Diceritakan dalam kitab ketika kita ini di alam barzah, ya, disoal oleh malaikat, didudukkan kita, didudukkan seperti kita duduk sekarang ni. Maka ketika malaikat tanya-tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tiba-tiba orang yang saleh ini melihat, dia lihat seolah-olah sudah masuk waktu asar. Dia nampak sudah masuk waktu asar. Maka katanya, wahai malaikat, masuk asar sudah ni, bahkan waktu asar sudah mau habis, izinkan saya untuk menunaikan salat. Maka kata malaikat, di alam barzah tidak ada salat, tidak ada yang dikatakan ibadah. Dia ada. Di alam barzah tidak ada ibadah, tidak ada. Bahkan di akhirat tidak ada namanya ibadah. Ibadah kita di mana tuan-tuan? Di dunia ini. Sebab itu ketika kita di dunia, kita banyakkan ibadah, kerana orang yang masuk ke alam barzah, dia akan menyesal kalau tidak ada amal ibadahnya. Kata orang penghuni alam barzah, dia kata, ya Allah, keluarkan aku daripada alam ini, aku ingin beribadah, ya Allah, aku ingin beribadah. Maka kata Allah, lah, tidak boleh sama sekali. Orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh lagi masuk ke alam dunia ini. Sehinggalah seekor unta itu dapat masuk ke lubang jarum. Kalau seekor unta dapat masuk ke lubang jarum tuan-tuan, barulah orang di alam barzah dapat masuk ke bumi, keluar balik ke bumi. Artinya mustahil lah, kita sudah masuk ke alam barzah, mustahil kita akan keluar balik ke bumi. Artinya orang tidak akan bangkit. Walaupun ada orang cerita, dia kata ada seperti di negara lain, ada orang yang sudah mati tiba-tiba hidup, macam tengkorak berjalan, dia kata, mukanya cengkung macam tengkorak. Itu lain tuan-tuan. Kata para ulama, itu bukan sudah orang yang sebenar. Kemungkinan jin telah masuk ke tubuhnya. Mustahil manusia ini akan bangkit semula setelah masuk ke alam barzah. Kalaulah ada kebangkitan, kita ini sudah mati, dibangkitkan kembali ke dunia, maka yang tentulah yang pertama dan utama yang bangkit dahulu adalah para nabi. Sebab para nabi nak sampaikan risalah Islam, tapi tidak. Dan tidak akan bangkit seseorang manusia itu ke dunia ini. Menangislah orang yang di alam barzah, yang tidak sempat beramal ibadah. Menyesal tak sudah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna tuan-tuan. Ya, kita akan pikir, termasuk saya lah. Jadi orang yang mati baik tuan-tuan, mati husnul khatimah, ketika masuk di alam barzah, ketika disoal oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kata para alim ulama, soalan itu tidak banyak. Ya, maknanya soalan itu setengah hadis mengatakan cuma 3 hari saja mengikut amal dan iman seorang. Ada setengah itu sampai 10 hari habis. Habis malaikat soal, kata malaikat, rehatlah kamu wahai kekasih Allah di alam barzah ini, seperti rehatnya seorang pengantin yang baru kahwin. Rehat tuan-tuan, artinya alam barzah ini tempat rehat kita. Di dunia bukanlah artinya kita menghalang, kau ini ustaz ni tak suruh kami tidur begini. Bukan begitu.
Tidak, tetapi maknanya di dunia ini tempat kita memperbanyakkan amal ibadah untuk kita kumpul dan menuju ke alam barzah itu. Mudah-mudahan saya doakan dan kita semua termasuk saya, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kita sudah melihat rakan-rakan kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, nenek moyang kita, bapa kita, ayah kita, ibu kita sudah pun meninggal dunia. Sebab itu para alim ulama, bahkan Nabi pun melarang kita meratapi mayat ataupun jenazah yang telah meninggal dunia. Dilarang kita meratapi. Tahu meratapi bukan menangis ya, menangis tidak, menangis yang setakat keluar air mata bukan. Meratapi ini macam tidak redha mayat itu, orang itu meninggal dunia, tidak redha, sampai berlagu-lagu macam-macam. Pernah dengar kan? Seolah-olah tidak redha dia mati. Diharamkan kita begitu. Yang menangis ini tidak apa. Menangis ini adalah sesuai dengan fitrah. Sebelum jadi kita manusia, kita akan sedih bila ada orang meninggalkan kita. Ya, itu fitrah. Kita sedih, tidak apa. Tapi kata Hasan Al-Basri ketika dia melihat orang yang tengah menangis kehilangan ayahnya, maka kata Hasan Al-Basri, "Kenapa kamu menangis kepada ayah kamu yang telah meninggal dunia? Sesungguhnya ayah kamu telah pun selamat." Kenapa selamat? Sudah menempuh alam sakaratul maut, ditarik nyawa, dan sudah akan pergi ke satu alam lagi. Yang belum selamat kita ni tuan-tuan, termasuk saya ni belum selamat, sebab kita belum lagi ditarik nyawa kita oleh malaikat. Artinya kita akan menempuh pintu itu. Masuk ke alam barzah, pintunya adalah sakaratul maut, dicabut nyawa kita. Itu pintunya. Masuk ke alam barzah, itu pintunya. Jadi alangkah baiknya tuan-tuan, termasuk saya, kalau kita meninggal dunia, insya-Allah amin, mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, ya. Malaikat akan datang tersenyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi jangan takut, jangan bimbang, kata malaikat. Ini bagi mereka yang mati baik, mati soleh. Jadi siapa-siapa di antara kita, termasuk saya lah, sekiranya Allah telah hadirkan kita, rajin datang ke masjid, ya, rajin dengar kuliah, maka minta dikekalkan hidayah itu sampai ke mati. Alangkah baiknya kalau kita meninggal dunia pada bulan Ramadan, pada hari Jumat, tengah sujud. Subhanallah, ada yang meninggal begitu. Hari Jumat, bulan Ramadan, tengah sujud. Mati yang baik, mati husnul khatimah. Sebab orang meninggal hari Jumat, berdasarkan hadis Nabi, akan tidak ada siksa kubur baginya. Orang meninggal hari Jumat. Syaratnya dia Islam lah. Kalau kafir tidaklah, Islam lah. Ya. Bahkan yang terbaik sekali, hendaklah kita berdoa kepada Allah, memohon supaya kita dimatikan dalam keadaan mati syahid. Kerana barang siapa yang berdoa ingin mati syahid tetapi dia tidak mati syahid, maka akan dapat pahala syahid. Tuan-tuan tahukah apa kelebihan orang mati syahid ini? Di antara kelebihannya adalah ketika berada di padang mahsyar, di padang mahsyar yang luas, tidak akan disoal, dihisap, diperiksa amalnya. Tidak. Terus saja dimasukkan ke dalam syurga. Tidak ditimbang, tidak dihisap di padang mahsyar, tidak. Ini untung mati syahid. Tapi orang mati beriman, mati soleh, mati husnul khatimah, tetap dihisap, ditanya, diperiksa di padang mahsyar, dihisap amalnya. Nah tuan-tuan, kita semua ini termasuk saya ini akan berdiri selama 50.000 tahun di padang mahsyar. Berdiri menunggu perbicaraan 50.000 tahun. Sedangkan sehari di akhirat sama dengan ka'alfi sanatun mimma ta'uddun. Sehari di akhirat sama dengan seperti 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau kita berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar, subhanallah. Kan dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan, dalam keadaan kehausan, tidak ada minuman, hingga kan tekak-tekak ini pecah, bucur, perut kita bucur, kepanasan di padang mahsyar, matahari seolah-olah berada di atas
sejengkal di atas kepala, panas sangat. Ketika itulah satu persatu nama kita dipanggil oleh malaikat untuk dihisap, ya, daripada nama Muhammad dan seterusnya. Sebab itu kalau kita ada anak-anak yang baru lahir, jangan bagi nama yang pelik-pelik, ya. Jangan bagi nama yang kita pun sebut pun lain, ya. Bagilah nama yang baik-baik. Nama para nabi, para rasul. Kalau perempuan nama istri-istri nabi, ya, istri-istri rasul. Jangan bagi nama yang pelik-pelik. Jangan bagi nama artis-artis barat. Bahaya tuan-tuan. Di padang mahsyar bayangkanlah, tiba-tiba nama anak kita John Travolta. Malaikat panggil, "Hoi John Travolta." Kita pun macam John Travolta begini-gini jalan. Nah, alangkah baik kalau nama kita ya Muhammad, tapi ada ujungnya, ya Muhammad Nur. Muhammad banyak, maka bangunlah semua yang bernama Muhammad, tapi disebut Nur ke depan. Disoal dia tuan-tuan di padang mahsyar sejak akhir balik sampai dia meninggal, apakah yang dia perbuat ketika itu? Disoal tentang duit, dari mana dia dapat, ya, kemana dia gunakan. Disoal tentang umurnya begitu panjang sampai 95 tahun, apa digunakan? Ditanya tuan-tuan semua. Ditanya. Itu sebab lama kita berada di padang mahsyar. Bayangkanlah manusia ketika itu berapa banyak. Sedangkan sekarang mengikut statistik manusia berada sekarang di zaman kita ini hampir 8 bilion manusia. Di zaman kita ini berapa nih? 2023 sekarang kan. 2023 hampir 8 bilion manusia di bumi ini. Jumlah penduduk manusia di bumi ini hampir 8 bilion mengikut statistik. Tetapi yang Islam cuma 2 bilion saja yang Islam. Nah, 6 bilion bukan Islam. 2 bilion yang Islam. Subhanallah, ya. Jadi bayangkanlah umat dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman sampai kiamat, kita tidak tahu siapa duduk di padang mahsyar, berdiri di padang mahsyar, bukan duduk, berdiri di padang mahsyar. Berapa banyak tuh manusia ketika itu, seperti rapat sangat ini, rapat sangat seperti rokok dalam kotak rokok. Coba siapa yang biasa isap rokok tu, coba tengok, rapat sangat, sempit, panas. Subhanallah, panas, sempit. Kalaulah ketika itu kita mati tidak beriman, sudahlah panas di padang mahsyar, panas dalam alam barzah, pindah ke padang mahsyar panas, lepas itu dihisap lagi, ditanya lagi, lepas itu tidak dapat minum air telaga Kausar, kepanasan juga, dan terus meniti titian Siratul Mustaqim, panas juga. Sebab di bawah titian Siratul Mustaqim itu adalah api neraka yang menyala-nyala. Nah, siksa tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, perjalanan kita masih jauh. Jauh perjalanan kita, masih jauh, masih terlalu jauh. Dunia ini baru alam yang ketiga. Selepas alam roh, alam rahim, alam dunia, kita ada lagi alam barzah, alam akhirat, ya. Banyak perjalanan kita tuan-tuan. Sebab itulah para rasul, para nabi, para alim ulama menyiasatkan kita supaya kita jangan lupa beramal ibadah sebagai bekal kita, ya, bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kamu, kata Allah dalam Al-Quran, adalah takwa. Sebaik-baik bekal kita adalah takwa, kata Allah dalam Al-Quran. Sebaik-baik bekal kita untuk ke mana? Untuk ke akhirat, takwa. Bukan bekal nasi lemak, ya, nasi campur, bukan. Itu di dunia lah. Anak-anak kita masuk sekolah, nanti anak kita pula, nak, ada sudah bekalmu? Tiada mak, bekalku adalah takwa. Wah, hebat anak kita. Kelaparan di sekolah. Ini di dunia lain. Maknanya bekal kita di akhirat. Nanti dengar-dengar ceramah, mak, takwa mak ustaz tu cakap bekalku, bukan itu. Itu di akhirat. Di dunia ini bekal kita nasi lemak lah. Ini supaya paham. Tapi bekal kita di akhirat takwa. Takwa ni apa dia tuan-tuan? Takwa ini adalah pengertian bahasa Arab takut. Takut kepada Allah. Tapi kata ulama menghuraikannya, takwa ini begini: mengerjakan segala perintah Allah yang fardu. Semua fardu-fardu kita kerjakan. Sembahyang fardu, puasa fardu, haji jika mampu fardu, zakat fardu, buat taat pada ibu bapa fardu, ya, tolong orang susah fardu. Semua fardu-fardu kita buat. Dan tinggalkan yang haram-haram. Apa dia haram? Mencuri, merompak, membunuh, menipu, berzina, berjudi. Tinggalkan haram-haram itu. Tinggalkan semua yang haram, Allah haramkan. Buat semua yang fardu, orang bertakwa.
Orang bertakwa tu. Jadi tuan-tuan di sini cuba kita fikir sendiri, aku ni bertakwa kah? Kalau kita termasuk tadi, semua yang fardu kita buat, yang haram tinggalkan, orang bertakwa. Dan itulah bekal kita masuk ke akhirat besok. Kerjakan yang fardu, tinggalkan yang haram. Bertakwa. Kemudian kalau berlaku, contohlah kita melakukan dosa yang haram ni tidak sengaja, bertobat kepada Allah dengan tobat sungguh-sungguh. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ada macam, terutama laki-laki lah, termasuk saya lah, ada dosa yang tidak sengaja tuan-tuan. Apa dia? Kalau tepi ke pasar kan, banyak kijang-kijang di pasar, duyung-duyung. Kita tidak tengok, susah. Ditengok, berdosa kan? Tidak tengok, kita memandu kereta, kalau tidak tengok ada kijang limpas, aksiden kita nanti. Terpaksa kita tengok juga. Nah, itulah dipanggil dosa ringan yang kita tidak sengaja. Bertobatlah. Paham ya maksudnya? Yang paham-paham lah, yang tidak paham mudah-mudahan paham. Kan? Ini ujian kaum laki-laki lah. Oi, lah kau ke bandar tu macam-macam jenis kijang kita nampak. Kijang putih, kijang hitam, macam-macam. Ya. Cuma kita tidak boleh sembelih saja sebab tidak halal. Itu satu. Jadi beruntung orang yang meninggal ataupun mati dalam keadaan husnul khatimah tuan-tuan. Tetapi ingat, kita nak ceritakan sedikit, ini sebagai penutup sebelum masuk Isya ni, betapa ruginya orang yang meninggal dalam keadaan mati tidak baik, ataupun su'ul khatimah, ataupun mati fasik, ataupun mati derhaka kepada Allah, ataupun mati kafir. Yaitu ketika datang malaikatul maut, ya, ingin mencabut nyawanya, maka ketika itu malaikatul maut dilihat rupanya hitam legam, bahkan menakutkan. Dalam kitab ditulis matanya merah menyala, mulutnya keluar api. Malaikatul maut melihat muka malaikatul maut tu, orang yang fasik, orang kafir pun sudah takut. Betapalah dicabut nyawa. Akhirnya rohnya tidak mau keluar dari badan, rohnya berlari-lari. Sebab itu kita nampak kadang-kadang ada orang meninggal sampai mata ke atas begini, menggigil badan kan? Kerana dia melihat ketika itu setiap malaikat mencabut nyawa, dia akan berada di atas ini, atas kepala kita, atas ubun-ubun. Jadi orang yang kafir, orang mati fasik, rohnya tidak mau keluar, maka terus disintak oleh malaikat. Sintakan yang kuat, itu yang katakan sangat sakit. Sangat sakit, seperti orang yang ditetak dengan pedang 300 kali, itu sakitnya. Seperti orang yang ditetak dengan pedang, badannya 300 kali, tuk-tuk-tuk begitu. Sakit ke tak sakit? Seperti dalam badan orang itu ada duri daripada pohon pun berduri, dari masuk di badannya, ditarik dari mulut begini. Subhanallah, sakit sangat tuan-tuan. Lama pula tu, perlahan-lahan habis rohnya tidak mau keluar. Jadi malaikat sintak begitu. Sakit tuan-tuan. Sebab itu kalau ternampak, saya pernah nampak satu video orang putih meninggal yang kafir ni, sampai terangkat katil tu, tangkat bergoyang begini. Subhanallah. Dia yang mengalami, dia yang tahu, sebab dia sudah berada di alam itu. Orang kiri kanan tidak tahu. Orang kiri kanan tidak tahu. Yang tahu ampunnya diri itu, dia sudah berada di alam yang lain. Dia sudah dapat melihat malaikat. Selepas itu akan dibawa kapan-kapan yang hitam dan berbau busuk daripada api neraka. Kapan tu? Kain kapan yang hitam dan paling busuk, dibawa kepada mayatnya, rohnya. Pada rohnya kemudian dibungkus dengan kain kafan yang berbau busuk, kemudian dibawa ke langit. Malaikat di langit mengatakan, siapakah roh yang berbau busuk ini? Si Fulan bin si Fulan. Nyahkan dia, dilimpar terus dia. Allah perintahkan rohnya dilimpar daripada atas langit itu ke bumi, dan diletakkan di sijin, tempat yang paling dalam. Yang paling dalam, sijin ini tempat paling dalam, kata para alim ulama, di perut bumi yang panas itu. Kata para alim ulama, di perut bumi yang panas. Sebab itu ada dulu orang cerita, wallahu alam benar ke tidak, para saintis di Rusia tu, diorang buat satu kajian, diorang korek tanah di Rusia, diorang gali-gali. Tiba-tiba ketika diorang gali begitu dalam, diorang tarik, terdengar bunyi seperti bunyi menangis, bunyi merawang, bunyi apa, semua terdengar. Sampai orang-orang Rusia itu takut melepaskan apa yang diorang pegang. Menangis-nangis, berteriak, meraung. Wallahu alam apakah itu benar atau tidak, kita pun tidak tahu. Tapi kalau benar, dia memberi insaf betapa orang di alam barzah yang mati kafir, mati fasik, derhaka kepada Allah,
disiksa di alam barzakh yang begitu dahsyat sampai hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Mampukah tuan-tuan, saya dan tuan-tuan dengan siksaan yang begitu dahsyat? Tidak mampu. Sedangkan kita ni, andai kata masuk penjara pun 1 tahun pun kita tidak mampu. Sedangkan di penjara kita tidak dibakar, kan? Makan juga, minum juga, cuma tidak bebas. Bahkan orang-orang penjara sekarang ada lagi dia punya pertukangan tangan, ya, menjahitlah, membuat bakul lah, membuat perabot lah, bebas. Tetapi ini dalam keadaan dibakar sampai hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Sampai pula di akhirat dibawa pula lagi ke alam neraka. Bila masuk neraka kekal abadi selama-lamanya, 100 juta tahun, 1 bilion tahun, tetap begitu, dibakar, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Orang api, dalam api neraka ini, manusia yang dimasukkan dalam api neraka ini, umat ataupun cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam dimasukkan ke dalam neraka ini, akan Allah besarkan badannya. Dibesarkan badannya. Disebut dalam kitab berdasarkan hadis Nabi, gigi orang neraka itu saja, gigi seperti besarnya seperti Bukit Uhud. Bukit Uhud yang biasa pergi umrah haji, besarkan Bukit Uhud, itu 1 gigi. Nauzubillah, besar. Kenapa dibesarkan? Kerana supaya terasa azab api neraka. Kalau kecil kena asap habis, hangus. Api neraka ni asapnya saya pun hangus orang, belum apinya. Jadi kalau macam badan-badan kita ni masuk, belum sampai masuk hangus. Situ Allah besarkan supaya terasa sangat seksa itu, berkekalan. Ya, na'udzubillah. Tapi bayangkan tuan-tuan, kalau orang itu mati baik, mati mulia, mati husnul khatimah, dia akan berada di surga selama-lamanya, menikmati keindahan surga selama-lamanya, makan yang lazat-lazat di surga selama-lamanya. Yang si suami dapat bidadari-bidadari yang cantik selama-lamanya. Yang sudah berjanggut di dunia ini, putih janggutnya, dia punya rambut seboban, sampai surga jadi muda, jadi handsome boy, umur 30 tahun. Jadi adik-adik jangan bimbanglah, Ustaz aku sudah tua, macam mana? Masuk surga jadi muda, InsyaAllah. Bahkan dikasih bidadari, paling sikit 2 orang bidadari, yang matanya subhanallah, yang badannya subhanallah, tak boleh cerita, ya, bajunya berlapis-lapis. Bahkan yang paling dicintainya suaminya. Suamiku kata ulama, di dada bidadari itu, bidadari surga, di dadanya ada nama suaminya di dunia ini. Ada nama suaminya. Contoh pinjam nama Ahmad. Kata bidadari di surga, Ahmadku, hari-hari begitu, berlagu-lagu, ya Ahmadku, hari-hari ada nama di dadanya. Nah, 1 orang kita 2 bidadari paling sikit. Kalau kita alim, kita ulama ke orang saleh kan, sampai 70 orang 1 hari, 1 orang. Nah, berhabislah tuan di dunia ini tungkat ali di surga tidak ada. Laki-laki di surga kekuatannya 1 laki-laki seperti 100 orang di dunia ini. Kita di surga besok, kekuatan kita di surga seperti 100 orang. Ya, yang kaum ibu, minta untung nih Ustaz. Kenapa laki-laki kami kaum perempuan dadakah? Jangan bimbang. Istri-istri yang masuk surga akan menjadi permaisuri, bahkan lebih cantik daripada bidadari. Betul, ini sebut dalam hadis. Istri-istri yang masuk surga lebih cantik daripada bidadari, lebih cantik. Jadi datin-datin dia sana, permaisuri, tidak ada cemburu. Istri-istri tidak cemburu, suamiku ni main kayu 3, tidak. Main kau 3 kah, kayu 10 kah, kayu 20 kah, tidak ada cemburu. Kenapa? Si istri dapat nikmat yang cantik dan indah, bahkan dilayan oleh wildan. Wildan ni artinya orang-orang pelayan surga, membawa makanan-makanan kepada setiap ahli surga. Tidak ada ibadah, tidak ada zikir, tidak ada salat tahajud, tidak ada. Menikmati keindahan, kelezatan, kenikmatan surga berapa lama? 1 juta tahun, 100 juta tahun, 1 bilion tahun, selama-lamanya. Bahkan 1 surga tidak mampu kita habisi. 1 surga itu tidak mampu kita pusing. Tidak mampu tuan-tuan. Ya Allah, itulah tempat kita kekal abadi. Berazamlah, berdoalah. Kata ulama, doa yang paling bagus, ya Allah masukkan aku dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Kerana surga Firdaus ini tempat apa? Tempat para nabi dan para rasul berkumpul.
Kita jumpa Nabi Muhammad di surga. Amin amin insyaallah. Kita jumpa Nabi Adam, ini Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, semua nabi di surga Firdaus. Mudah-mudahanlah kita berjumpa di akhirat. Amin ya rabbal alamin ya insyaallah. Jadi saya cukup setakat itu tazkirah ringkas pada malam ini. Dalam keadaan saya pun sebenarnya tidak banyak bersedia sebab ya banyak urusan kan. Baru malam inilah buka kitab, jadi tidak tersusun ya. Jadi saya minta ampunan maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap kata. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan saya sendiri ya. Maka kita sudahi dengan membaca doa tasbih kifarah dan salatul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.